Salam istimewa dari Jogja. Tanggal 28 Januari kemarin jam 9 malam, akhirnya secara resmi Nvidia ngerilis VGA card Ampere arsitektur termurah untuk desktop RTX 3050 yang banyak banget ditungguin orang, banyak banget mungkin dari teman-temannya juga berharap-harap cemas dengan peluncuran VGA card ini yang di awalnya Nvidia mengannounce harga SRP-nya, harga retailnya itu di 250 US dollar. Kalau kita konversikan sekitar harga 3,5 juta sampai 4 juta rupiah harusnya. Tapi setelah peluncuran kemarin kita bisa lihat di marketplace dan di beberapa retailer di harga berapa VGA card ini dijual. Ya kurang lebih kayak saya lihat rata-rata di angka 7,5 juta rupiah, alias 2 kali lipat lebih dibandingkan harga SRP-nya. Ya mungkin teman-teman yang sudah nungguin agak kecewa ya, bahkan mungkin merasa seperti di PHP gitu ya. Karena sebelumnya juga katanya AMD akan merilis VGA card murah yang kemarin sudah launching duluan, RX 6500 XT juga kayaknya jadi gagal murah ya. Dan terulang di Nvidia RTX 3050 juga harganya tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi bagaimana lagi, itu sudah terjadi dan memang sudah terjadi harga jualnya segitu. Ya, terus harus bagaimana ini Om? Apakah nunggu lagi? Ya, mungkin kalau teman-teman punya kesabaran lebih bisa nunggu sampai tahun 2077 ya, kayak di Cyberpunk ya. Mungkin di tahun itu udah murah harga VGA card. Tapi yang nggak sabar, mungkin di video ini kita akan sedikit membantu mencari tahu sekitar di kisaran mana performance VGA card ini, RTX 3050 ini, sehingga nanti saya akan kembalikan ke kalian apakah dengan preview performance ini layak atau tidak untuk dibeli VGA card ini. Ya, di beberapa review sudah ngomong bahwa performanya kurang lebih sama dengan 1660 Super, walaupun dengan fitur-fitur tambahan seperti ray tracing, NVIDIA Reflex, dan DLSS. Nah, di video kali ini kita akan menguji singkat aja karena waktu saya nggak banyak. Beberapa buah game, sebuah synthetic benchmark, dan uji rendering dengan Blender. Kita akan bahas spesifikasi teknisnya dulu ya. RTX 3050 menggunakan chipset GA106 Ampere arsitektur, terus memiliki 2560 CUDA core dengan boost clock maksimumnya di 1777 MHz. Ini memiliki 8 GB VRAM DDR6 dengan bus width 128 bit. 20 ray tracing core dan 80 tensor core dengan TDP 130 watt dan litografinya 8 nanometer. Bila kita bandingkan dengan 1660 Super secara CUDA core memang jauh ya, lebih banyak yang RTX 3050. 1660 Super cuma punya 1408 CUDA core. Tapi bus width-nya jauh lebih besar, 192 bit walaupun memorinya cuma 6 GB DDR6. Dan juga render output unitnya di 1660 Super lebih banyak, ada 48 ROP, sedangkan di RTX 3050 cuman ada 32. Jadi secara umum ada plus minusnya kalau kita bandingkan. Kalau kita ngomong ray tracing core sama tensor core jelas di 1660 Super nggak ada ya. Cuman sebagian orang dari beberapa reviewer menganalogikan kalau 3050 ini secara performa kurang lebih kayak 1660 Super yang ditambahin ray tracing extension. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan coba sendiri. Kita bandingkan dengan 1660 Super, habis ini kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ya, sudah kita lihat hasilnya tadi. Menurut kalian bagaimana? Secara umum memang nggak salah sih kalau orang ngomong ini seperti 3050 ini seperti 1660 Super yang ada ray tracingnya. Kita lihat di game-game non ray tracing FPS-nya memang lebih tinggi 3050, cuman nggak banyak ya, tipis-tipis lah. Ada beberapa game cuma 1-2 FPS aja. Hanya di Shadow of Tomb Raider aja sedikit agak besar perbedaannya sampai 5 FPS-an ya. Kalau kita lihat di synthetic benchmark, graphics core 3D Mark Firestrak juga saya bilang sama ya. Sama lah, beda 2-3 poin aja di skala 16.000 saya kira bisa diabaikan.
Terus ketika kita ngomong export video di Premiere Pro dengan hardware akselerator H264 kita upscaling 1080p video ke 4K export, itu juga hasilnya sama. Dan kalau kita ngomong di Blender, memang RTX 3050 kalau kita uji ngerender dengan CPU plus GPU, kelihatan bedanya lebih kenceng ya, karena mungkin secara CUDA core lebih banyak dibandingkan 1660 Super. Terus gimana Om, kira-kira worth it nggak kalau kita beli ini? Ini kembali kepada kalian. Kalau kalian memang belum punya VGA card, ingin membeli sebuah VGA card dengan ray tracing fitur, ya ini satu-satunya yang paling murah sekarang, yang mungkin layak kalian beli. Oh ya, tadi saya lupa. Ray tracing performanya gimana? Ya, ray tracing performanya masih cukup bisa diandalkan. Jadi kita lihat di 2 game doang yang ada ray tracingnya. Far Cry 6 yang support FSR tapi nggak support DLSS, kita lihat tanpa FSR dihidupkan pun kalau kita setting rata kanan ultra quality, FPS-nya masih cukup tinggi. Tadi saya lihat 57 FPS dengan setting ultra quality dan reflection-nya dihidupkan. Terus ketika FSR-nya dihidupkan dengan setting yang paling oke, ultra quality, itu FPS-nya naik jadi 68 FPS. Jadi masih sangat layak untuk memainkan game Far Cry 6 dengan reflection dihidupkan alias ray tracing di-on-kan. Terus di Cyberpunk 2077 kita lihat tanpa DLSS, jadi DLSS dimatikan, kita setting ray tracing medium, itu kita masih dapat FPS sekitar 36 FPS. Dan kalau DLSS-nya kita hidupkan auto, itu bisa nyampe ke 50 FPS. Jadi masih cukup layak untuk memainkan game-game terkini dengan ray tracing fitur. Ya, mungkin sebagian teman-teman bakal ada yang nanya, kira-kira worth it nggak kalau kita beli ini? Kembali kepada kalian. Kalau kalian belum punya VGA card, ya tadi saya bilang ini RTX ray tracing yang paling murah dari Nvidia yang bisa kalian beli sekarang. Walaupun harganya 7,5 juta, itu di atas 2 kali lipat dari harga SRP-nya Nvidia, tapi itulah kenyataannya. Terus kalau kalian sudah punya 2060, apakah layak kalau kita upgrade ke sini? Enggak. Kalau RTX 2060 secara umum performanya lebih tinggi daripada RTX 3050. Terus kalau kita sudah punya 1660 Super gimana? Apakah layak kita upgrade ke sini? Menurut saya kalau kalian mengejar ray tracingnya ini cukup menjanjikan ya, performa ray tracingnya masih bisa diandalkan. Dan kalau kalian sudah punya 1660 Super, ini sebenarnya bisa kalian jual segera ya, karena masih ada demand dari sisi miner, harganya bisa tinggi. Jadi kalau kita bandingkan harga barunya RTX 3050 dibandingkan GTX 1660 Super itu masih tinggi 1660 Super. Kok bisa begitu? Ya karena masih ada demand dari miner. Hash rate untuk miningnya masih jauh lebih tinggi 1660 Super. Jadi harga jualnya sekarang masih lebih tinggi 1660 Super. Nah kalau kalian sudah punya, ini rahasia sebenarnya ya. Cepat-cepat dijual aja. Mungkin teman-teman nggak usah nambah banyak dapat RTX 3050, atau kalau kalian beruntung bisa malah nggak nambah, bisa dapat RTX 3050 dengan sedikit performa yang lebih kencang dan ada fitur ray tracingnya. Itu mungkin yang kita bisa sharing pada video kali ini, yang singkat dan sederhana ini mungkin bermanfaat buat teman-teman. Semoga aja bisa memberikan informasi yang bermanfaat, bisa menambah wawasan. Terima kasih banget yang sudah bersama kami Jawara Media. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe tetap saya tunggu subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.